Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin SL, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai pengertian dan juga perbedaan antara agen dan distributor. Jadi yang pertama-tama itu berdasarkan hukum di Indonesia, agen dan distributor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAK/per/3/2006 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa. Selanjutnya ada pengertian dari agen dan juga distributor. Yang pertama yaitu agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Selanjutnya itu pengertian dari distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Dan selanjutnya kita juga akan membahas perbedaan antara agen dan juga distributor, di mana pertama-tama kita akan membahas mengenai agen. Agen itu berperan sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Adanya suatu perjanjian dengan prinsipal untuk melakukan pemasaran. Tidak ada pemindahan hak atau kepemilikan atas barang yang dijual oleh agen. Di sini contohnya itu adalah supermarket A yang menjual produk-produk dari perusahaan Indomie, atau Indomie itu adalah perusahaan prinsipal, dengan menggunakan perjanjian keagenan di mana keuntungan dan tanggung jawab seluruhnya tetap berada di tangan perusahaan Indomie. Sedangkan distributor itu bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Adanya perjanjian dengan prinsipal untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran, serta kepemilikan atas barang yang dijual dipegang oleh distributor. Nah, pada skema ini bisa kita lihat hubungan antara prinsipal dengan agen, di mana hubungan prinsipal terhadap agen hanya sebatas melakukan perjanjian untuk pemasaran atas objek yang akan dijual kepada konsumen. Contohnya, Indomie sebagai perusahaan prinsipal melakukan perjanjian pemasaran dengan agen, sehingga agen menyalurkan produk Indomie tersebut kepada konsumen yang biasanya adalah konsumen akhir. Namun, segala tanggung jawab atas produk yang dijual tersebut masih berada sepenuhnya di tangan prinsipal atau perusahaan Indomie. Di sini agen menjual produk-produk dari Indomie tersebut dengan harga yang sudah diset oleh prinsipal. Nah, di mana agen itu mendapatkan keuntungan hanya dari komisi yang sudah dijanjikan oleh perusahaan Indomie atau prinsipal. Sedangkan hubungan antara prinsipal dan distributor itu tidak sebatas hanya untuk melakukan pemasaran, namun ia melakukan pembelian, menjual, dan juga memasarkan barang atau produk objek tersebut, di mana distributor akan menyalurkan kepada konsumen pertama dan konsumen pertama akan menyalurkannya lagi kepada konsumen lainnya, atau bisa dibilang dengan semacam reseller. Pada hal ini distributor itu melakukan penyetokan barang atau objek dari prinsipal, sehingga keuntungan distributor itu mungkin akan lebih banyak diketimbang oleh agen, namun resikonya karena menyetok barang juga akan lebih tinggi, di mana objek atau produk tersebut yang sudah distok oleh distributor sudah sepenuhnya menjadi milik dan menjadi pertanggungjawaban dari distributor.
Next, ada pengertian dari prinsipal, di mana adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri untuk menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Di mana prinsipal di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu prinsipal produsen dan juga prinsipal supplier. Prinsipal produsen di sini itu berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Sedangkan prinsipal supplier itu badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal sebagai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen. Contohnya itu di sini adalah perusahaan Apple yang bertindak sebagai prinsipal produsen, di mana perusahaan ini berdomisili di Amerika. Ia ingin memasarkan produknya itu di Indonesia, sehingga perusahaan Apple ini harus mencari perusahaan di Indonesia atau principal supplier untuk membantunya dalam melakukan pemasaran produknya di Indonesia. Di mana perusahaan di Indonesia inilah yang akan melakukan perjanjian kerjasama dengan para agen dan juga distributor. Biasanya ditetapkan sesuai dengan skema atau strategi pemasaran yang paling cocok digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya hak eksklusif, di mana adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal, di mana hal ini biasa terjadi apabila suatu prinsipal melakukan perjanjian dengan adanya hak eksklusif kepada distributor di suatu kawasan. Contohnya adalah di Kota Batam. Sehingga produk tersebut tidak boleh dijual oleh distributor lain selain dari distributor A yang sudah ia melakukan perjanjian tersebut. Apabila distributor lain juga ingin menjual produk sejenis di Kota Batam, ia harus mendapatkan izin dari distributor A atau distributor yang telah melakukan perjanjian hak eksklusif dengan prinsipal produsen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih.